Ibu mertua dan ibu kandung egois ini nekat hancurin acara akikah cucu kandungnya sendiri demi adu gengsi. Akibatnya, suami ambil tindakan nekat yang bikin semua tamu syok. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk absen dulu dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Malam yang senyap di pinggiran Kebumen, tepat di kawasan dekat aliran sungai Luk Ulo, mendadak pecah oleh gema tangisan seorang bayi laki-laki yang baru saja lahir ke dunia. Di dalam kamar rawat inap sebuah klinik bersalin sederhana, Andini terbaring dengan sisa-sisa tenaga yang tampak sangat terkuras habis. Napas Andini masih memburu naik turun setelah melewati perjuangan panjang mempertaruhkan nyawa selama belasan jam demi melahirkan putra pertama. Fandi duduk dengan setia di sisi ranjang besi yang sempit, menggenggam jemari Andini yang terasa dingin dan basah oleh peluh, sembari memandangi wajah sang istri dengan tatapan penuh rasa syukur yang teramat mendalam. Ridwan, nama yang telah disepakati oleh Fandi dan Andini jauh-jauh hari, kini berada dalam dekapan hangat Andini, terbungkus rapi oleh kain bedong putih yang bersih. Fandi perlahan mendekatkan bibir ke telinga kanan Ridwan untuk mengumandangkan kalimat adzan, sebuah momen sakral yang bergetar penuh haru, menandai resminya kehadiran anggota baru di tengah keluarga kecil Fandi dan Andini yang selama ini hidup dalam kedamaian dan kesederhanaan. Namun, kehangatan murni di dalam kamar klinik tersebut tidak dapat bertahan lama karena kenyataan pahit segera datang mengetuk pintu. Pintu kayu kamar rawat inap mendadak didorong terbuka secara kasar dari luar hingga membentur dinding, menampilkan sosok Ibu Retno yang melangkah masuk dengan sangat tergesa-gesa tanpa melepaskan alas kaki di keset depan. Ibu Retno adalah tipe wanita perkotaan Kebumen yang terbiasa hidup serba teratur, dominan, perfeksionis, dan tidak suka dibantah oleh siapapun dalam lingkungan keluarga. Tanpa mengucapkan sepatah kata salam pun kepada Fandi atau Andini, Ibu Retno langsung menyergap ke arah ranjang bayi, menggeser paksa posisi berdiri Fandi dengan kibasan lengan, lalu mengambil alih Ridwan dari dekapan Andini dengan gerakan yang sangat protektif sekaligus agresif. Ibu Retno langsung memeriksa lipatan kain bedong Ridwan dengan raut wajah yang merengut masam, lalu melontarkan kritikan tajam mengenai suhu pendingin ruangan klinik yang dianggap terlalu dingin untuk kulit bayi, serta memprotes kualitas selimut klinik karena dinilai tidak memenuhi standar kemewahan yang Ibu Retno inginkan untuk sang cucu pertama. Belum sempat Andini yang masih lemas memberikan tanggapan atau penjelasan atas protes tersebut, pintu kamar rawat inap kembali terbuka untuk kedua kalinya. Kali ini, muncul sosok Ibu Sukma yang baru saja menempuh perjalanan jauh menumpang angkutan umum dari wilayah pesisir ayah, Kebumen, membawa tas anyaman bambu berukuran besar yang syarat berisi berbagai macam tanaman herbal, jamu tradisional, dan gurita bayi berbahan kain katun kasar. Pandangan mata Ibu Sukma seketika menegang dan memancarkan rasa tidak senang yang sangat kentara ketika melihat Ridwan sudah berada di bawah kekuasaan penuh dekapan Ibu Retno. Ibu Sukma menjatuhkan tas anyaman bambu bawaannya ke atas lantai ubin dengan hentakan yang cukup keras hingga menimbulkan suara berdentum. Sebuah bentuk protes fisik yang sengaja dilakukan untuk menunjukkan kehadiran Ibu Sukma. Ibu Sukma segera merangsek maju, mencoba mengulurkan tangan untuk menyentuh kening Ridwan guna memeriksa kondisi fisik sang cucu, namun Ibu Retno dengan sengaja membalikkan badan, membelakangi Ibu Sukma agar jemari Ibu Sukma tidak bisa menyentuh kulit bayi. Ketegangan psikologis di dalam ruang perawatan yang sempit itu seketika merayap naik, hingga mencapai titik didih yang sangat mengkhawatirkan. Ibu Sukma langsung melontarkan tuduhan dengan nada suara yang sengit, menyebut Ibu Retno sebagai orang kota yang terlalu banyak memelihara aturan tidak penting yang justru membuat proses perawatan bayi menjadi tidak alami serta menyiksa fisik anak. Ibu Retno tidak tinggal diam mendengar serangan tersebut, lalu membalas dengan sindiran yang sangat menusuk hati, menyatakan bahwa tradisi pesisir purba yang dianut oleh Ibu Sukma sudah sangat ketinggalan zaman, udik, kotor, dan sangat berbahaya bagi keselamatan medis bayi modern di era sekarang. Kedua wanita parubaya itu kini berdiri tegak saling berhadapan di sisi ranjang perawatan Andini, saling melempar pandangan mata yang tajam penuh amarah, memperebutkan hak mutlak untuk mengatur Ridwan seolah-olah menganggap diri masing-masing sebagai pemilik tunggal atas kehidupan bayi tersebut tanpa memikirkan perasaan Fandi dan Andini. Andini merasakan kepalanya mendadak pening luar biasa dan batinnya sangat tertekan melihat bagaimana perseteruan dua ibu yang memiliki ego setinggi langit ini langsung dimulai bahkan pada hari pertama Ridwan melihat dunia.
Fandi yang menyadari situasi mulai tidak terkendali segera melangkah ke posisi tengah di antara kedua ibu, mencoba meredakan pertengkaran dengan menggunakan artikulasi suara yang lembut namun tegas. Memohon dengan sangat agar Ibu Retno dan Ibu Sukma menurunkan nada bicara demi menjaga ketenangan Andini yang sedang dalam masa kritis pemulihan pasca persalinan. Malangnya, peringatan tulus dari Fandi sama sekali tidak dianggap penting oleh kedua wanita tersebut. Ibu Retno tetap sibuk merombak total ikatan bedong Ridwan sesuai dengan teori modern yang Ibu Retno baca. Sedangkan Ibu Sukma dengan keras kepala mulai mengeluarkan benda-benda penolak bala tradisional dari dalam tas untuk diselipkan di bawah bantal Ridwan. Andini hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sembari meneteskan air mata pelan. Merasakan perih pada sekujur tubuhnya yang kian diperparah oleh kepulan ego yang menyesakkan dada di dalam kamar ini. Momen kelahiran Ridwan yang seharusnya diselimuti oleh kesyahduan selawat dan rasa syukur mendalam, kini justru harus ternoda sejak menit-menit pertama oleh perang dingin perebutan pengaruh kekuasaan di antara dua nenek yang egois. Proses kepulangan Andini dan Ridwan ke rumah kontrakan kecil yang terletak di kawasan Perembun ternyata tidak membawa akhir yang damai. Justru menjadi babak baru di mana persiapan acara, akikah Ridwan dijadikan sebagai medan pertempuran ideologi keluarga. Fandi berinisiatif mengumpulkan seluruh anggota keluarga di ruang tamu pada malam hari, berniat memimpin musyawarah kecil guna menyusun rencana anggaran serta teknis pelaksanaan akikah yang sederhana dan efisien. Fandi membentangkan selembar kertas putih kosong di atas meja kayu untuk mencatat keperluan, namun belum sempat Fandi menuliskan satu patah kata pun, Ibu Retno sudah menyambar pena tersebut secara paksa dari jemari Fandi. Ibu Retno dengan gerakan tangan yang dominan langsung menuliskan nama sebuah catering kelas atas yang berbasis di daerah Gombong dengan huruf kapital yang sangat besar, disertai rincian biaya paket prasmanan mewah. Ibu Retno menegaskan dengan penuh kepuasan diri bahwa kolega-kolega terhormat dari pusat kota Kebumen akan berdatangan, sehingga hidangan yang disajikan wajib memiliki standar tinggi agar tidak menjatuhkan harga diri dan status sosial keluarga Ibu Retno di mata publik. Ibu Sukma yang duduk tepat di seberang meja langsung melemparkan tatapan mata penuh rasa benci dan muak ke arah tulisan Ibu Retno tersebut. Ibu Sukma seketika berdiri dari kursi kayunya, lalu merampas kertas rencana milik Fandi dan melipatnya hingga remuk sebagai bentuk penolakan mutlak terhadap seluruh usulan Ibu Retno. Menurut pandangan hidup Ibu Sukma yang memegang teguh tradisi pesisir ayah secara kaku, kambing untuk akikah Ridwan wajib hukumnya dibeli dalam keadaan hidup, disembelih secara langsung oleh kerabat di pekarangan belakang rumah, lalu dagingnya diolah bersama-sama secara gotong royong oleh para tetangga sekitar dalam kuali besi yang besar. Ibu Sukma meyakini dengan sangat kuat bahwa esensi nilai keberkahan dari ibadah akikah hanya akan tercipta jika makanan dimasak dengan penuh kebersamaan warga kampung, bukan dengan menyajikan makanan kotak instan hasil pesanan catering kota yang dinilai Ibu Sukma sebagai bentuk kemalasan nyata serta pemborosan finansial yang tidak masuk akal bagi keluarga muda seperti Fandi. Ibu Sukma bahkan menuduh Ibu Retno sengaja ingin menghabiskan uang tabungan Fandi hanya demi memuaskan penyakit pamer kemewahan yang tidak ada gunanya. Perdebatan mengenai tata cara penyediaan makanan ini pun menjalar dengan sangat cepat ke urusan tata ruang dan dekorasi fisik tempat acara. Ibu Retno bersikeras menuntut Fandi untuk menyewa dekorasi pelaminan bayi mini berlapis bunga hidup di ruang tamu agar penampilan Ridwan terlihat megah saat didokumentasikan ke media sosial. Selain itu, Ibu Retno juga memerintahkan penyewaan puluhan kursi besi lipat yang dilengkapi penutup kain satin berwarna putih bersih, agar tamu-tamu pejabat dari kota bisa duduk dengan posisi yang nyaman dan terhormat. Mendengar hal itu, Ibu Sukma langsung memotong pembicaraan dengan suara tinggi yang menggelegar, menyatakan menolak keras keberadaan kursi sewaan tersebut di dalam rumah Fandi. Ibu Sukma menginginkan seluruh perabotan ruang tamu dikeluarkan total, lalu lantai dilapisi oleh tikar anyaman pandan tradisional agar seluruh lapis masyarakat bisa duduk bersila secara lesehan tanpa adanya batasan sekat status sosial yang dianggap Ibu Sukma bisa merusak nilai kesederhanaan serta persaudaraan murni ala orang desa. Andini yang sedang berusaha menyusui Ridwan di dalam kamar tidur utama hanya bisa bersandar pada dinding pembatas dengan perasaan yang sangat hancur dan air mata yang terus mengalir membasahi pipi. Andini bisa mendengar dengan sangat jelas setiap kalimat makian, sindiran, dan bentakan yang saling dilontarkan oleh Ibu Retno dan Ibu Sukma di ruang tengah yang hanya dibatasi oleh selembar papan tipis. Andini mencoba berjalan keluar kamar dengan langkah yang masih sangat tertatih-tatih, berniat memohon kepada kedua ibu agar menghentikan keributan demi kesehatan mental Ridwan yang terus menggeliat gelisah akibat kebisingan. Namun,
Kemunculan Andini di ruang tamu justru dimanfaatkan secara egois oleh Ibu Retno dan Ibu Sukma sebagai alat politik untuk memenangkan argumen masing-masing. Ibu Retno langsung menekan Andini untuk menyetujui konsep catering kota dengan dalih menjaga nama baik ibu kandung. Sementara di saat yang sama Ibu Sukma juga mencecar Andini dengan tuntutan agar Andini patuh pada adat keluarga suami jika tidak ingin dianggap sebagai menantu yang pembangkang. Fandi berdiri mematung di tengah ruangan, merasakan tekanan batin yang luar biasa hebat karena terjepit di antara dua kekuatan ego wanita parubaya yang sama sekali tidak memiliki empati terhadap kondisi keluarga kecil Fandi. Ibu Retno mulai mengeluarkan ancaman keras bahwa Ibu Retno akan menarik seluruh bantuan dana tambahan dan membatalkan pesanan catering secara sepihak jika Ibu Sukma tetap keras kepala ingin memasak di pekarangan belakang rumah yang kotor. Ibu Sukma membalas gertakan tersebut dengan sumpah yang tidak kalah mengerikan, menyatakan bahwa Fandi tidak akan pernah diakui lagi sebagai anak kandung Ibu Sukma sampai hari kiamat jika Fandi membiarkan adat leluhur pesisir ayah diinjak-injak oleh selera wanita kota yang sombong seperti Ibu Retno. Pertemuan keluarga yang semula diniatkan Fandi untuk mencari jalan keluar terbaik, kini telah resmi berubah menjadi arena pembantaian karakter dan hubungan darah, menyisakan kertas rencana yang telah robek di atas meja serta ketakutan yang mendalam akan masa depan keluarga mereka sendiri di tanah Kebumen. Area dapur rumah kontrakan Perembun yang berukuran minimalis kini telah berubah fungsi menjadi saksi bisu atas berkobarnya pertikaian yang jauh lebih tajam mengenai rincian menu hidangan yang akan disajikan. Ibu Sukma sejak subuh telah memenuhi meja dapur dengan tumpukan kelapa tua, jahe, kunyit, dan berbagai rempah-rempah pilihan yang dibeli langsung dari pasar tradisional untuk dihaluskan secara manual menggunakan cobek batu. Ibu Sukma sangat percaya diri bahwa menu gulai kambing dengan kuah pekat yang berminyak dan sate bumbu kecap pedas adalah hidangan utama yang paling dinanti serta paling dihormati oleh masyarakat Kebumen saat menghadiri acara syukuran keagamaan. Namun, ketika Ibu Retno melangkah masuk ke dalam dapur dengan niat awal mengambil segelas air minum, raut wajah Ibu Retno seketika berubah menjadi penuh rasa jijik dan antipati melihat tumpukan bumbu tradisional serta peralatan masak kuno milik Ibu Sukma yang dinilai mengotori kebersihan dapur. Ibu Retno tanpa meminta izin terlebih dahulu langsung mengambil kertas catatan daftar belanja bumbu yang dikerjakan Ibu Sukma, lalu merobek kertas tersebut menjadi dua bagian di depan mata Ibu Sukma sendiri dengan gerakan yang sangat meremehkan. Ibu Retno menyatakan dengan nada suara yang dingin dan angkuh bahwa menu gulai kambing pekat pilihan Ibu Sukma adalah jenis makanan yang sangat tidak sehat, berbau amis, dipenuhi kolesterol jahat, dan sama sekali tidak pantas disajikan kepada pergaulan masyarakat modern abad ini. Sebagai gantinya, Ibu Retno meletakkan selembar brosur catering baru yang menawarkan menu sup ayam galantin dengan potongan sayur rapi, salad buah segar, serta puding coklat dengan siraman flavanila sebagai hidangan penutup yang dinilai Ibu Retno jauh lebih elegan dan berkelas. Tindakan destruktif dari Ibu Retno ini tentu saja langsung membuat seluruh tubuh Ibu Sukma gemetar hebat menahan amarah yang meledak di dalam dada, karena merasa harga diri dan jerih payahnya telah diinjak-injak secara terang-terangan di dapur menantu sendiri. Ibu Sukma dengan mata yang memerah langsung menudingkan jari telunjuk ke arah wajah Ibu Retno, berteriak lantang menyatakan bahwa Ibu Retno adalah wanita kota yang tidak memiliki tata krama, sombong, dan memiliki lidah yang hanya menyukai makanan pajangan yang porsinya sangat sedikit serta tidak akan pernah bisa mengenyangkan perut para tamu undangan desa yang ikhlas datang. Ibu Sukma menegaskan bahwa dalam esensi akikah anak laki-laki, hidangan olahan daging kambing yang melimpah adalah simbol utama penghormatan kepada tamu, bukan sup ayam kota yang kuahnya bening dan hambar seperti makanan orang sakit. Ibu Retno membalas teriakan tersebut dengan tawa sinis yang memekakan telinga, mengejek selera masakan Ibu Sukma sebagai makanan kampungan yang hanya akan merusak pencernaan para pejabat daerah yang diundang oleh Ibu Retno nanti. Perdebatan di dapur ini pun berkembang menjadi aksi saling sabotase fisik. Ibu Retno dengan sengaja menyalakan keran air tinggi-tinggi hingga membasahi bumbu halus milik Ibu Sukma, sementara Ibu Sukma membalas dengan menyembunyikan seluruh piring keramik sewaan yang dikirim oleh vendor catering pilihan Ibu Retno. Andini yang mendengar suara kegaduhan dan benturan peralatan masak dari arah dapur terpaksa beranjak dari ranjang dengan kondisi tubuh yang sangat kepayahan. Air mata Andini mengalir deras membasahi pipi karena merasa masa nifas Andini dipenuhi oleh teror pertengkaran yang tiada henti. Andini berdiri di ambang pintu dapur, memohon dengan sangat dan suara yang gemetar agar Ibu Retno dan Ibu Sukma menghentikan perdebatan menu tersebut, karena suara teriakan mereka sudah mulai menjadi tontonan dan bahan rasan-rasan para tetangga di sebelah rumah. Namun,
Permohonan tulus Andini justru direspon dengan bentakan keras oleh Ibu Retno yang menuduh Andini sebagai anak kandung yang tidak tahu diri dan berani mendikte orang tua. Di saat yang sama, Ibu Sukma juga ikut menyerang Andini dengan menuduh Andini lebih memilih tunduk pada selera mewah ibu kandung daripada menghormati lidah keluarga besar suami yang membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Andini yang tidak kuat menahan tekanan psikologis yang bertubi-tubi akhirnya terduduk lemas di atas lantai dapur yang dingin sembari menangis histeris. Fandi yang baru saja melangkah masuk ke dalam rumah setelah seharian penuh memeras keringat mengelola operasional toko kelontong grosir di Perembun langsung disuguhi oleh pemandangan dapur yang berantakan bagai medan perang, dengan bumbu yang berserakan serta istrinya yang menangis di lantai. Fandi merasakan dadanya bergemuruh hebat menahan amarah melihat bagaimana rumah tangganya dihancurkan oleh keegoisan dua orang tua mereka sendiri. Fandi melangkah maju dengan wajah mengeras. Mengambil kertas menu dari atas meja lalu meremasnya kuat kupu sebelum membuangnya ke dalam tempat sampah. Fandi mencoba berbicara dengan kontrol emosi yang ketat, memerintahkan kedua ibu untuk segera keluar dari area dapur dan kembali ke ruang tamu agar tidak mengganggu ketenangan batin Andini yang sedang mengurus Ridwan. Namun, Fandi tahu di dalam hatinya bahwa konflik mengenai menu hidangan ini telah menorehkan luka permusuhan yang sangat dalam di antara Ibu Retno dan Ibu Sukma. Sebuah ganjalan besar yang membuat suasana rumah kecil mereka di dekat jembatan Luk Ulo menjadi semakin mencekam dan dipenuhi aura kebencian yang siap meledak kapan saja. 1 minggu menjelang pelaksanaan hari H acara akikah Ridwan, masalah pengelolaan dana finansial akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi puncak dari segala perselisihan laten yang terjadi antara Ibu Retno dan Ibu Sukma. Fandi mengumpulkan seluruh uang tunai hasil keuntungan bersih toko grosir Perembun selama beberapa bulan terakhir, lalu meletakkannya di atas meja makan ruang tengah dengan niat untuk diserahkan langsung kepada Andini sebagai dana operasional resmi acara syukuran anak mereka. Uang pecahan Rp100.000 yang masih terikat rapi itu adalah simbol dari cucuran keringat Fandi yang bekerja siang malam demi memberikan yang terbaik untuk Ridwan. Namun, kegiatan internal suami istri ini ternyata tidak luput dari pengawasan tajam Ibu Retno dan Ibu Sukma yang sejak awal kedatangan mereka memang selalu mengintai setiap pembicaraan mengenai materi di dalam rumah kontrakan tersebut. Sebelum jemari Andini sempat menyentuh permukaan uang tunai tersebut, tangan Ibu Retno dan tangan Ibu Sukma sudah saling tumpang tindih di atas meja, berebut untuk mencengkeram tumpukan uang itu dengan kekuatan fisik yang penuh emosi. Ibu Retno menarik belahan ikat uang tersebut ke arah posisi berdirinya dengan sentakan yang kuat, sambil menyatakan dengan suara lantang bahwa dana operasional ini wajib diserahkan ke dalam pengawasan Ibu Retno, agar bisa dialokasikan secara profesional, untuk melunasi biaya catering modern Gombong serta membayar uang muka sewa panggung dekorasi bunga hidup yang mewah. Ibu Retno mengklaim dengan penuh keangkuhan bahwa tanpa adanya manajemen keuangan dari tangan orang kota yang berpengalaman seperti Ibu Retno, uang hasil kerja keras Fandi hanya akan berakhir sia-sia dan menguap untuk pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak memiliki nilai estetika di mata publik kota Kebumen. Ibu Sukma yang melihat uang tersebut hendak dikuasai oleh Ibu Retno langsung naik pitam, lalu mencengkeram balik tumpukan uang kertas itu dengan kedua tangannya yang kasar hingga kertas uang sempat berbunyi berderit lecek karena tarikan yang berlawanan arah. Ibu Sukma berteriak dengan urat leher yang menegang bahwa Fandi adalah anak kandung Ibu Sukma, sehingga Ibu Sukma yang memiliki hak mutlak paling tinggi untuk menyimpan dana tersebut guna memastikan pembelian 2 ekor kambing jantan kualitas super di pasar hewan tidak dicurangi oleh para maklar kota yang nakal. Aksi saling tarik-menarik tumpukan uang tunai di atas meja makan ini berlangsung dengan sangat sengit dan memalukan, di mana kedua wanita parubaya itu saling melontarkan kalimat makian serta tuduhan serakah satu sama lain tanpa memedulikan keberadaan Fandi dan Andini yang berdiri menyaksikan di depan mereka. Fandi yang sudah benar-benar kehilangan batas kesabaran batinnya melihat pemandangan memuakkan tersebut, akhirnya menghentakkan telapak tangan kanannya ke atas permukaan meja kayu dengan kekuatan penuh, hingga menimbulkan suara hantaman keras yang berdentum di seluruh sudut ruangan rumah. Hentakan keras dari Fandi seketika membuat Ibu Retno dan Ibu Sukma terkejut bukan main, sehingga secara spontan mereka melepaskan cengkeraman tangan masing-masing dari tumpukan uang kertas yang kini kondisinya sudah sangat kusut berantakan di atas meja. Fandi berdiri tegak dengan dada yang kembang kempis menahan amarah, menatap tajam bergantian ke arah mata Ibu Retno dan Ibu Sukma dengan pandangan yang sangat dingin, tajam, dan penuh dengan aura wibawa seorang kepala keluarga yang tidak bisa diusik lagi. Fandi menyatakan dengan suara yang berat dan bergetar menahan emosi bahwa seluruh uang tersebut adalah murni hasil keringat dan air mata Fandi sendiri yang bekerja di toko grosir Perembun, sehingga tidak ada satu orang pun di dalam rumah ini,
termasuk kedua ibu mereka, yang memiliki hak sah untuk mengatur, membagi, atau menyentuh uang tersebut tanpa adanya izin tertulis dari Andini selaku istri sah Fandi. Fandi mengingatkan dengan kalimat yang menohok sanubari bahwa acara akikah Ridwan adalah bentuk ibadah syariat yang sakral kepada Tuhan, dan penggunaan uang yang didasari oleh pertengkaran, ketamakan, serta perebutan ego seperti yang baru saja dipertontonkan oleh kedua ibu justru akan menghapus seluruh nilai keberkahan dan pahala dari acara tersebut di mata agama. Namun, teguran keras dan logis dari Fandi ternyata tetap tidak mampu melunakkan batu ego yang sudah membeku di dalam kepala Ibu Retno dan Ibu Sukma yang sudah dibutakan oleh keinginan untuk saling mengalahkan status pengaruh di dalam rumah tangga anak mereka. Ibu Retno langsung menjatuhkan diri ke atas kursi sambil menangis dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan, melontarkan tuduhan kejam bahwa Fandi adalah sosok menantu yang tidak tahu adat, kasar, dan tidak tahu cara berterima kasih kepada mertua terhormat yang sudah mengorbankan waktu untuk membantu kelancaran acara cucu sendiri. Ibu Retno bahkan mengeluarkan ancaman bahwa Ibu Retno akan mencoret nama Andini dari silsilah keluarga besar dan memutus seluruh hubungan ibu anak jika Fandi tetap keras kepala tidak mau mengikuti sistem pengaturan dana yang Ibu Retno buat. Tidak mau kalah dengan drama tangisan Ibu Retno, Ibu Sukma juga langsung membalas dengan sumpah yang sangat ekstrim di depan meja makan, menyatakan bahwa Ibu Sukma akan melangkah pergi dari rumah kontrakan ini sekarang juga, kembali ke pesisir ayah. Dan bersumpah tidak akan pernah sudi lagi melihat wajah Fandi seumur hidup serta menganggap Fandi bukan lagi sebagai anak kandung jika uang operasional tersebut sampai jatuh ke tangan catering pilihan Ibu Retno. Pertengkaran hebat mengenai anggaran ini benar-benar telah menghancurkan sisa-sisa kedamaian di rumah kecil mereka, membuat Andini hanya bisa memeluk bayi Ridwan dengan erat di dalam kamar tidur sambil meratapi nasib malang anak kandungnya yang kelahirannya justru menjadi sumbu ledak bagi kehancuran hubungan silaturahmi keluarga besar mereka. Memasuki fase akhir menjelang hari H pelaksanaan acara, suasana di dalam rumah kontrakan Perembun bukannya membaik, justru semakin memburuk dan mencekam ketika pembahasan mengenai teknis distribusi surat undangan untuk para tamu resmi dimulai. Sejak awal perencanaan, Fandi dan Andini sudah membuat keputusan bersama yang sangat rasional bahwa jumlah tamu undangan wajib dibatasi maksimal hanya untuk tetangga sekitar satu rukun tetangga dan kerabat inti dari kedua belah pihak saja. Mengingat ukuran luas halaman depan rumah kontrakan mereka yang sangat sempit dan tidak memiliki kantong parkir yang memadai. Namun, batasan logis yang dibuat oleh Fandi demi kenyamanan bersama tersebut langsung dilanggar secara sepihak dan ugal-ugalan oleh Ibu Sukma yang bertindak tanpa rasa bersalah sedikitpun. Tanpa melakukan komunikasi atau meminta izin terlebih dahulu kepada Fandi maupun kepada Andini, Ibu Sukma ternyata telah memesan ratusan lembar kartu undangan fisik berharga murah di pasar, lalu menyebarkannya secara masif kepada seluruh jaringan kerabat jauh di pelosok desa pesisir ayah. Bahkan termasuk mendatangkan seluruh anggota kelompok pengajian kampung halatannya yang sama sekali tidak mengenal siapa itu Fandi dan Andini secara pribadi. Ibu Sukma beranggapan dengan sangat egois bahwa momentum kelahiran cucu laki-laki pertamanya yang bernama Ridwan harus dirayakan secara besar-besaran sebagai bentuk unjuk kekuatan eksistensi keluarga besar pesisir di tanah perantauan Kebumen ini, tanpa mau memikirkan bagaimana cara menampung ratusan orang tersebut di rumah kontrakan Fandi yang kecil. Ketika Ibu Retno berjalan ke teras depan rumah dan menemukan tumpukan sisa kertas undangan murah milik Ibu Sukma tergeletak di atas meja, kemarahan Ibu Retno langsung tersulut ke puncaknya karena menganggap tindakan Ibu Sukma sebagai bentuk sabotase yang sangat norak. Tanpa ragu-ragu, Ibu Retno mengambil seluruh tumpukan kartu undangan fisik tersebut lalu membuangnya secara kasar ke dalam tong sampah yang berada di pinggir jalan depan rumah dengan raut wajah yang penuh dengan rasa jijik. Ibu Retno kemudian melangkah masuk ke ruang tamu dan memamerkan sebuah gawai yang berisi daftar ratusan undangan digital premium berdesain elegan yang telah Ibu Retno sebar secara luas kepada jajaran kolega bisnis instansi pemerintahan, pejabat tingkat kecamatan, serta teman-teman perkumpulan sosialitas kelas atas Ibu Retno di pusat kota Kebumen dengan target kedatangan di jam yang bersamaan. Ibu Retno menegaskan dengan penuh kesombongan bahwa tamu yang hadir di acara akikah Ridwan harus disaring secara ketat agar suasana acara tetap terlihat eksklusif, mewah, berkelas, dan tidak berubah menjadi kumuh seperti pasar malam akibat kedatangan rombongan orang-orang desa bawaan Ibu Sukma yang dinilai Ibu Retno tidak mengerti tata krama pergaulan modern. Tindakan Ibu Retno yang membuang undangan cetak tersebut ternyata diketahui oleh Ibu Sukma yang baru saja kembali dari warung tetangga setelah membagikan undangan fisik. Ibu Sukma yang melihat undangannya berada di dalam tong sampah langsung berteriak histeris menahan malu.
lalu membongkar tempat sampah tersebut dengan kedua tangannya sendiri untuk mengambil kembali lembaran kertas yang kotor. Sebelum akhirnya melemparkan kumpulan undangan basah itu tepat ke arah wajah Ibu Retno yang sedang duduk di sofa ruang tamu dengan kemarahan yang sudah meluap-luap di luar kendali akal sehat. Ibu Sukma menyatakan dengan suara yang gemetar bergetar bahwa tindakan Ibu Retno sangat menghina harga diri keluarga besar pesisir ayah yang dianggap Ibu Retno tidak selevel dengan teman-teman kota Ibu Retno yang sombong dan penuh kepalsuan duniawi tersebut. Pertengkaran fisik dan verbal yang sangat hebat pun tidak dapat dihindarkan lagi di tengah ruang tamu, di mana Ibu Retno memaki Ibu Sukma sebagai wanita udik yang tidak tahu perkembangan zaman, sementara Ibu Sukma membalas dengan makian kasar menyebut Ibu Retno sebagai wanita kota yang tidak memiliki hati nurani dan hanya hidup demi gengsi kosong belaka. Mereka berdua saling melempar kata-kata pedas yang sangat menyakitkan hati, bertaruh harga diri di atas nama acara akikah Ridwan yang bahkan bayinya sendiri belum genap berusia 1 minggu. Andini yang menyaksikan kejadian mengerikan tersebut dari pojok ruangan hanya bisa menangis diam-diam sembari mendekap Ridwan erat-erat ke dadanya yang berdegup kencang karena ketakutan. Andini sudah berulang kali mencoba mengeluarkan suara lirih untuk mengingatkan bahwa kapasitas fisik halaman rumah mereka tidak akan pernah sanggup menampung ledakan ratusan tamu yang diundang oleh kedua belah pihak secara berbarengan. Namun suara tangisan dan permohonan Andini sama sekali tidak didengar atau dianggap penting oleh kedua wanita parubaya yang sudah kehilangan akal sehat akibat dikuasai oleh iblis keegoisan mereka masing-masing. Ibu Retno tetap mengancam akan mendatangkan rombongan mobil teman-teman pejabat kotanya untuk menguasai area jalan depan rumah. Sementara Ibu Sukma juga bersumpah akan menyewa 2 unit armada bus kecil untuk mendatangkan rombongan pengajian desa dari pesisir guna mendominasi seluruh suasana tenda acara tanpa peduli pada kapasitas tempat duduk yang tersedia. Fandi yang baru saja kembali dari toko grosir Perembun langsung menghentikan langkah kakinya di ambang pintu depan rumah, mematung memandangi kekacauan luar biasa yang terpampang di depan matanya sendiri. Tumpukan kertas undangan yang koyak dan kotor berserakan di atas lantai ruang tamu, sementara Ibu Retno dan Ibu Sukma masih terus saling mencaci maki dengan urat leher yang menegang tanpa ada tanda-tanda ingin menyudahi konflik memalukan ini. Fandi melihat ke arah Andini yang duduk bersimpuh di sudut ruangan dengan kondisi fisik yang sangat lemah. Wajahnya pucat pasi, dan air matanya mengalir tanpa henti sembari berusaha menenangkan Ridwan yang jeritan tangisnya semakin melengking tinggi akibat merasakan aura ketegangan yang teramat sangat hebat di dalam rumah kecil mereka yang berdiri di tepi aliran sungai Luk Ulo tersebut. Fandi menyadari dengan penuh keyakinan bahwa jika dia tidak segera mengambil sebuah tindakan atau keputusan yang sangat drastis dan mengejutkan sekarang juga, maka kehancuran total atas masa depan rumah tangga dan kesehatan batin anak istrinya akan benar-benar terjadi di depan mata seluruh warga Kebumen. 1 hari menjelang pelaksanaan acara akikah Ridwan, sebuah truk bak terbuka berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan Fandi di Perembun. Truk tersebut membawa tiang-tiang besi dan gulungan kain terpal yang dipesan oleh Ibu Retno dari salah satu vendor dekorasi termahal di pusat kota Kebumen. Para pekerja mulai menurunkan perlengkapan untuk mendirikan tenda di halaman depan yang ukurannya sangat terbatas. Ibu Retno langsung berdiri di teras rumah, bertindak sebagai mandor yang mengatur setiap jengkal pemasangan besi penyangga. Ibu Retno menuntut agar tenda dipasang menutupi seluruh jalan gang secara penuh dan dihiasi kain tirai satin kombinasi warna merah marun serta emas, demi menciptakan kesan mewah yang sejalan dengan selera kaum urban kota. Ibu Sukma yang sedang membersihkan beras di dapur mendengar suara bising hantaman besi di luar rumah, lalu bergegas melangkah ke halaman dengan wajah merengut masam. Langkah kaki Ibu Sukma terhenti tepat di hadapan Ibu Retno yang sedang sibuk memberikan instruksi kepada para pekerja dekorasi. Ibu Sukma langsung berteriak meminta para pekerja untuk menghentikan aktivitas mereka seketika itu juga. Menurut penilaian Ibu Sukma, pemilihan warna kain terpal merah marun dan emas yang diajukan oleh Ibu Retno sangat tidak relevan dengan esensi acara keagamaan, bahkan terkesan norak dan menyerupai tenda pertunjukan pasar malam daripada sebuah acara syukuran akikah bayi laki-laki yang sakral. Ibu Sukma menuntut agar kain dekorasi diganti dengan warna hijau muda atau putih polos yang mencerminkan kedamaian serta suasana religius Islami khas daerah pesisir. Perbedaan selera yang sangat tajam ini memicu adu mulut baru yang sangat sengit di tengah halaman rumah, tepat di hadapan para pekerja tenda yang kebingungan. Ibu Retno melipat tangan di dada sembari melontarkan sindiran bahwa pilihan warna hijau lumut usulan Ibu Sukma hanya akan membuat suasana rumah kontrakan Fandi terlihat semakin suram, kumuh, dan tidak memiliki nilai estetika modern sama sekali.
Ibu Retno menegaskan bahwa seluruh biaya penyewaan tenda premium ini menggunakan uang pribadi Ibu Retno, sehingga Ibu Sukma tidak memiliki hak legal apapun untuk mereduksi konsep visual yang telah dirancang matang. Mendengar pernyataan bernada sombong mengenai uang dari mulut Ibu Retno, emosi Ibu Sukma langsung tersulut hingga ke puncaknya. Ibu Sukma merangsek maju, merebut paksa selembar kain tirai emas yang sedang dipegang oleh salah satu pekerja, lalu melemparkannya ke atas tanah yang berdebu sebagai bentuk penolakan fisik yang nyata. Ibu Sukma menyatakan tidak peduli seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Ibu Retno, karena bagi Ibu Sukma, kehormatan tradisi keluarga Fandi jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tumpukan kain satin sewaan kota. Para pekerja tenda memilih mundur ke pinggir jalan, menolak melanjutkan pekerjaan karena tidak ingin terlibat lebih jauh dalam pusaran konflik keluarga yang sangat toksik tersebut. Andini yang menyaksikan keributan dari balik jendela kamar hanya bisa memeluk Ridwan dengan tubuh yang gemetar menahan rasa malu yang teramat sangat kepada para tetangga sekitar yang mulai keluar rumah untuk menonton pertengkaran tersebut. Fandi yang baru saja kembali dari pasar hewan setelah memeriksa kondisi pemesanan kambing langsung memarkir sepeda motornya dengan kasar di dekat truk dekorasi. Fandi berjalan cepat membelah kerumunan, berdiri kokoh di antara Ibu Retno dan Ibu Sukma dengan pandangan mata yang sangat dingin dan menusuk. Fandi memerintahkan para pekerja untuk mengabaikan seluruh suara di luar suara Fandi, lalu menetapkan bahwa tenda harus dipasang dengan bentuk standar tanpa menggunakan tirai satin berlebihan demi menjaga kelancaran akses jalan warga gang yang terganggu akibat ego kedua orang tua mereka. Menjelang sore hari, sebuah mobil bak terbuka lainnya tiba di rumah kontrakan membawa 2 ekor kambing jantan yang dibeli oleh Fandi dari seorang peternak lokal di daerah Prembun. Kambing-kambing tersebut merupakan jenis kambing pilihan yang kondisi fisiknya sangat sehat, gemuk, tidak cacat, dan telah memenuhi seluruh kriteria syariat Islam untuk keperluan ibadah akikah anak laki-laki. Fandi bersama sang sopir menurunkan kedua hewan tersebut dengan hati-hati untuk diikat sementara di bawah pohon mangga pekarangan belakang rumah. Namun, kedatangan hewan sembelihan ini langsung memicu kehadiran Ibu Sukma dan Ibu Retno yang bergegas menuju area belakang dengan niat mencari celah kesalahan baru. Ibu Sukma memutari pohon mangga sebanyak 3 kali, memeriksa struktur gigi, bentuk tanduk, hingga ketebalan daging pada bagian paha kedua ekor kambing tersebut dengan raut wajah yang dipenuhi ketidakpuasan. Ibu Sukma langsung melontarkan kritik keras kepada Fandi dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan agar terdengar sampai ke ruang tengah. Ibu Sukma menuduh Ibu Retno telah menghasut atau memengaruhi pola pikir Fandi sehingga Fandi membeli kambing dengan harga yang terlalu mahal namun memiliki kualitas daging yang dinilai Ibu Sukma terlalu kurus dan kurang berbobot untuk dibuat hidangan gulai masal khas pesisir ayah. Ibu Sukma menegaskan bahwa jika Fandi bersedia mendengarkan petunjuk Ibu Sukma untuk membeli kambing langsung dari pasar hewan wilayah selatan Kebumen, maka dengan jumlah anggaran yang sama, Fandi dipastikan bisa mendapatkan kambing yang ukurannya jauh lebih raksasa dengan kualitas bulu yang bersih. Ibu Retno yang mendengar tuduhan tidak berdasar tersebut langsung keluar dari pintu dapur dengan senyuman sinis yang mematikan. Ibu Retno membalas dengan mengatakan bahwa pandangan visual Ibu Sukma mengenai hewan kurban telah mengalami degradasi karena terbiasa melihat kambing-kambing murahan yang dipelihara di lingkungan pesisir yang gersang. Ibu Retno membela keputusan Fandi dengan menyatakan bahwa kedua kambing pilihan Fandi memiliki sertifikat kesehatan medis yang jelas dari Dinas Peternakan setempat. Sebuah hal modern yang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekadar ukuran fisik yang besar namun berisiko membawa penyakit menular bagi para tamu kota yang akan mengonsumsinya. Saling serang argumen mengenai kualitas kambing ini berkembang menjadi sangat personal ketika Ibu Sukma menuduh Ibu Retno sebagai wanita yang mandul secara spiritual, karena tidak mengerti esensi ketulusan dalam memilih hewan kurban. Kalimat kasar dari Ibu Sukma membuat Ibu Retno naik pitam, lalu mengancam akan memanggil petugas keamanan untuk mengusir Ibu Sukma dari rumah kontrakan jika tidak segera menarik ucapan tersebut. Fandi yang sedang memberikan uang tip kepada sopir pengirim kambing terpaksa menahan napas dalam-dalam, mencoba meredam gejolak amarah yang mulai membakar isi dadanya melihat kelakuan kedua ibu yang tidak pernah berhenti mencari celah pertengkaran bahkan untuk urusan hewan ibadah. Fandi melangkah ke pekarangan belakang, mengambil seember air bersih untuk memandikan kambing, lalu meminta kedua wanita parubaya tersebut untuk segera masuk ke dalam rumah dan berhenti melakukan perbuatan kekanak-kanakan di area belakang. Fandi menegaskan bahwa kambing-kambing tersebut sudah sah secara hukum agama dan tidak ada ruang bagi siapapun untuk mendebat kualitasnya lagi di rumah ini. Malam hari menjelang pelaksanaan acara utama,
Suasana di dalam rumah kontrakan Fandi terasa sangat mencekam dan dipenuhi oleh hawa dingin permusuhan. Di dalam kamar tidur belakang yang ukurannya paling kecil, Andini duduk bersimpuh di atas lantai ubin sembari mendekap Ridwan yang sedang tertidur gelisah dalam pangkuannya. Air mata Andini mengalir tanpa henti, membasahi kain bedong sang anak karena rasa tertekan yang sudah menumpuk selama berhari-hari di dalam dada. Andini merasa sangat tidak berdaya, terisolasi, dan kehilangan hak sepenuhnya sebagai seorang ibu baru yang seharusnya menikmati momen-momen awal membesarkan anak dengan penuh kedamaian batin. Dari arah dapur luar yang hanya dibatasi oleh sekat papan triplex tipis, terdengar bunyi benturan peralatan masak besi yang digeser dan diletakkan dengan sangat kasar oleh kedua nenek Ridwan. Ibu Sukma sengaja menghentakkan panci-panci besar ke atas kompor sebagai bentuk protes karena area memasak dikuasai oleh barang-barang catering hantaran Ibu Retno. Sementara itu, Ibu Retno juga sengaja menutup pintu lemari dapur dengan suara gebrakan yang keras setiap kali selesai mengambil piring, menciptakan simfoni kebisingan yang terus-menerus meneror ketenangan batin Andini dan mengusik waktu tidur bayi Ridwan. Andini memegangi dadanya yang terasa sangat sesak, merasakan detak jantungnya yang berdegup kencang setiap kali mendengar suara benturan benda keras dari luar kamar. Andini merasa bersalah kepada Ridwan karena limpahan emosi negatif dan stres yang dialaminya selama masa nifas ini dipastikan berdampak buruk pada kualitas air susu ibu yang menjadi sumber makanan utama bagi sang bayi. Andini mencoba menghentikan tangisnya dengan menarik napas dalam-dalam. Namun ingatan akan ancaman putus hubungan dari Ibu Retno dan sumpah serapah dari Ibu Sukma mengenai masa depan rumah tangganya kembali meruntuhkan pertahanan mental Andini. Fandi melangkah masuk ke dalam kamar tidur belakang setelah selesai merapikan tumpukan kursi di halaman depan. Lalu langsung mengunci pintu kayu dari dalam dengan rapat. Fandi duduk di samping Andini, melingkarkan lengan kokohnya ke pundak sang istri yang masih tampak bergetar hebat menahan gelombang kesedihan. Fandi mengambil alih Ridwan dari pangkuan Andini dengan sangat hati-hati, meletakkan bayi kecil tersebut di tengah kasur yang aman, lalu menghapus sisa air mata di pipi Andini menggunakan ibu jarinya dengan penuh kelembutan batin seorang suami yang memahami penderitaan sang istri. Fandi berbisik dengan artikulasi suara yang sangat pelan namun mengandung ketegasan yang luar biasa, meminta Andini untuk menguatkan hati dan mempercayakan seluruh penyelesaian konflik keluarga ini kepada Fandi sepenuhnya. Fandi menegaskan bahwa Fandi tidak akan membiarkan air mata Andini tumpah sia-sia lagi akibat keegoisan orang tua mereka yang sudah melampaui batas kewajaran manusiawi. Di luar kamar, suara adu mulut bersuara lirih namun syarat dengan kalimat sindiran tajam antara Ibu Retno dan Ibu Sukma masih terus terdengar bergantian di ruang tengah, mengukuhkan fakta bahwa malam jaga menjelang acara akikah ini adalah malam paling kelam dalam sejarah pernikahan Fandi dan Andini di Perembun. Pukul 10 malam, sebuah paket kiriman baru tiba di rumah kontrakan, dibawa oleh seorang kurir ojek daring dari pusat kota Kebumen. Paket tersebut berisi satu set pakaian seragam keluarga eksklusif berbahan kain batik tulis halus berpola modern yang dipesan secara rahasia oleh Ibu Retno sejak 2 minggu yang lalu. Ibu Retno membuka kemasan plastik tersebut di atas meja ruang tamu dengan ekspresi wajah penuh kebanggaan, lalu memanggil Fandi dan Andini untuk segera mencoba pakaian tersebut agar ukurannya pas saat dikenakan pada prosesi pemotongan rambut Ridwan esok pagi. Ibu Retno memisahkan satu setel pakaian kebaya brokat mewah berwarna merah muda menyala yang diletakkan di atas kursi khusus, yang diniatkan Ibu Retno untuk dipakai oleh Ibu Sukma sebagai bentuk keseragaman visual keluarga di hadapan para kamera dokumentasi. Ibu Sukma yang baru saja keluar dari dapur menatap tumpukan pakaian batik dan kebaya mewah tersebut dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa muak yang mendalam. Ibu Sukma langsung mengambil kebaya brokat pilihan Ibu Retno tersebut, lalu melemparkannya kembali ke dalam kotak kardus pengiriman dengan gerakan tangan yang sangat kasar tanpa beban. Ibu Sukma menyatakan dengan tegas bahwa Ibu Sukma menolak mentah-mentah untuk mengenakan pakaian seragam pilihan Ibu Retno yang warnanya dinilai terlalu mencolok, ketat, dan tidak sesuai dengan norma kesopanan berpakaian wanita berumur dari lingkungan pesisir ayah. Ibu Sukma menegaskan bahwa Ibu Sukma telah membawa sendiri sepasang pakaian kebaya hitam tradisional berbahan kain jari kuno milik leluhurnya yang akan tetap Ibu Sukma pakai pada acara esok hari. Tidak peduli seberapa besar hal itu akan merusak keserasian warna foto estetik yang diagungkan oleh Ibu Retno. Mendengar penolakan fisik dan verbal yang sangat kasar dari Ibu Sukma, Ibu Retno merasa otoritas dan niat baiknya dalam memfasilitasi penampilan keluarga telah dilecehkan secara total di depan menantu. Ibu Retno berdiri tegak dengan wajah memerah,
menunjuk ke arah kebaya hitam milik Ibu Sukma dan mengatakan bahwa pakaian kuno tersebut tampak sangat kumal, berbau apek penyimpanan lemari tua, dan hanya akan membuat penampilan keluarga Fandi terlihat seperti keluarga pengurus makam keramat di mata para tamu undangan pejabat kota yang terhormat. Kalimat hinaan mengenai pakaian adat leluhur dari mulut Ibu Retno seketika membakar habis sisa kendali emosi Ibu Sukma yang langsung meraih sebuah gelas kaca di atas meja untuk dilemparkan ke lantai ubin hingga hancur berkeping-keping. Andini yang mendengar suara pecahan kaca dari dalam kamar langsung menjerit ketakutan, sementara Fandi dengan sigap berdiri di tengah ruang tamu, mencengkeram lengan kedua ibu dengan kekuatan fisik yang besar untuk menghentikan potensi kontak fisik yang lebih jauh. Fandi menatap serpihan kaca di lantai dengan napas memburu, menyadari bahwa masalah seragam ini telah membawa tingkat kebencian di antara kedua ibu mereka ke level yang sangat membahayakan keselamatan fisik penghuni rumah. Sisa malam menjelang fajar pelaksanaan acara akikah Ridwan dilewati oleh seluruh penghuni rumah kontrakan Perembun dalam suasana aksi saling diam seribu bahasa yang sangat mencekam dan melelahkan batin. Tidak ada lagi suara teriakan atau bentakan kasar yang terdengar, namun atmosfer di dalam ruang tengah terasa sangat berat, dingin, dan dipenuhi oleh kepulan hawa dendam kesumat yang pekat antara kedua belah pihak keluarga. Ibu Retno memilih duduk di sudut sofa ruang tamu sembari terus memainkan gawainya dengan gerakan jari yang agresif, mengabaikan sama sekali keberadaan fisik orang lain di sekitarnya. Di sudut ruangan yang berlawanan, Ibu Sukma duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di lantai, mengunyah sirih dengan gerakan rahang yang konstan sembari menatap lurus ke arah dinding semen dengan pandangan mata yang kosong namun syarat dengan kobaran emosi yang membatu. Kedua wanita parubaya itu sengaja terjaga sepanjang malam secara bergantian, saling mengawasi gerak-gerik lawan masing-masing seolah-olah sedang berada di dalam garis perbatasan medan pertempuran militer yang siap pecah kembali kapan saja ada pemicu kecil yang muncul. Fandi memilih untuk tetap terjaga di kursi kayu dekat pintu depan, memandangi jam dinding yang terus berdetak lambat dari menit ke menit menuju pagi hari pelaksanaan acara. Fandi memanfaatkan keheningan malam yang dingin itu untuk merancang sebuah rencana besar di dalam benaknya. Sebuah keputusan final yang sangat berani dan tidak biasa yang akan Fandi eksekusi langsung pada saat acara mencapai puncaknya esok hari demi menyelamatkan masa depan anak istrinya dari cengkeraman ego orang tua. Fandi menolak untuk berbicara dengan Ibu Retno maupun dengan Ibu Sukma sepanjang sisa malam tersebut, mengabaikan setiap usaha sindiran halus yang sesekali masih coba dilontarkan oleh kedua ibu. Di dalam kamar tidur yang gelap, Andini berbaring telentang sembari terus mendekap tubuh mungil Ridwan ke dadanya yang terasa berdegup lambat akibat kelelahan fisik dan mental yang luar biasa besar setelah menangis berjam-jam. Andini hanya bisa menatap langit-langit kamar yang berdebu, merasakan ketakutan yang sangat mendalam mengenai apa yang akan terjadi ketika ratusan tamu undangan dari dua kubu sosial yang berbeda, kaum pejabat kota bawaan Ibu Retno dan rombongan warga pesisir bawaan Ibu Sukma, tiba secara bersamaan di halaman rumah kontrakan mereka yang sempit esok pagi. Suara kokok ayam jantan dari kejauhan mulai terdengar bersahut-sahutan di wilayah Perembun, menandai berakhirnya malam jaga yang paling menyiksa batin bagi keluarga muda Fandi dan Andini di tanah Kebumen. Cahaya fajar yang mulai menyemburat dari ufuk timur tidak membawa rasa hangat atau kebahagiaan syukuran ke dalam rumah kontrakan tersebut, melainkan membawa bayang-bayang badai konflik sosial yang jauh lebih besar yang siap meledak di bawah tenda acara akikah Ridwan yang telah berdiri kokoh di halaman depan. Fandi berdiri dari kursi, membasuh wajahnya dengan air dingin di kamar mandi, lalu memantapkan mental batinnya untuk menghadapi hari paling krusial dalam sejarah kehidupan rumah tangganya bersama Andini. Cahaya matahari pagi mulai menembus tirai jendela rumah kontrakan di Perembun. Namun kehangatan fajar sama sekali tidak mampu mencairkan kebekuan emosi yang telah mengkristal sejak malam hari. Tepat pukul 6 pagi, pelataran depan rumah sudah dipenuhi kesibukan yang berjalan dalam keheningan yang syarat ketegangan. Fandi keluar dari kamar dengan pakaian kasual, matanya merah akibat kurang tidur, namun sorot matanya memancarkan ketegangan yang bulat. Di area dapur, dua kubu masakan telah berdiri bersisian tanpa sekat, membagi ruang yang sempit menjadi dua wilayah kekuasaan yang saling bertolak belakang dalam aroma dan metode pengolahan. Ibu Sukma telah menyalakan tungku kompor minyak tanah portabel miliknya di sudut kanan pekarangan samping, mengaduk kuah gulai kambing yang mulai mendidih dengan sendok kayu panjang. Aroma rempah kapulaga, cengkih, dan ketumbar menguar pekat, memenuhi udara pagi dengan wangi masakan tradisional yang tajam. Ibu Sukma sengaja mengaduk kuali tersebut dengan gerakan yang bertenaga,
sesekali membenturkan pinggiran sendok kayu ke besi kuali sebagai tanda penegasan eksistensinya. Bagi Ibu Sukma, wangi gulai ini adalah simbol kemenangan pertama atas menu kota yang dianggapnya tidak berjiwa. Di sisi lain, tepat di dalam dapur utama, dua orang petugas berseragam dari agensi catering pilihan Ibu Retno baru saja menurunkan kotak-kotak pemanas makanan berbahan baja anti karat dari mobil box. Ibu Retno berdiri di samping meja saji, mengawasi penataan sup ayam galantin dan susunan puding buah dengan gestur tangan yang penuh wibawa. Ketika aroma gulai kambing dari pekarangan samping mulai mereduksi wangi gurih sup galantin di dalam ruangan, Ibu Retno langsung mendengus jijik, lalu memerintahkan petugas catering untuk menyalakan lilin aromaterapi vanila di sudut-sudut ruangan guna mengeliminasi bau amis daging yang dianggapnya sangat mengganggu pencernaan. Andini duduk di tepi ranjang kamar belakang, memandangi bayangan dirinya di cermin dengan gaun batik tulis pilihan Ibu Retno yang terasa kaku di tubuhnya. Di atas meja rias, tergeletak pula kain jari kuno pemberian Ibu Sukma yang sengaja ditinggalkan sang ibu mertua sebagai bentuk tekanan psikologis agar Andini beralih pilihan. Andini merasakan rahimnya sesekali berkontraksi ringan akibat stres yang terus menekan sistem sarafnya sejak subuh. Tangisan lirih Ridwan di dalam boks bayi memaksa Andini untuk mengesampingkan penderitaan batinnya sejenak, lalu mengangkat sang putra ke dalam pelukan dengan tangan yang masih gemetar. Pukul 7 pagi, rombongan panitia lokal yang terdiri dari para tetangga sekitar 1 RT mulai berdatangan untuk membantu persiapan teknis tempat duduk. Fandi langsung membagi tugas kepada mereka secara taktis, memisahkan area peletakan tikar pandan di bagian dalam tenda sisi kiri dan barisan kursi besi lipat di sisi kanan. Fandi sengaja mengambil alih kendali penuh atas tata letak ini sebelum Ibu Retno atau Ibu Sukma keluar untuk mengintervensi para tetangga. Langkah taktis ini dilakukan Fandi sebagai fondasi awal dari skenario besar yang telah ia susun sepanjang malam demi menghentikan infiltrasi ego kedua orang tua mereka pada acara utama nanti. Tepat pukul 8 pagi, suara mesin bus medium yang menderu keras di ujung gang menandai dimulainya fase krusial dari skenario kekacauan yang ditakutkan oleh Andini. Bus tersebut berhenti tepat di depan jalan masuk gang, menurunkan rombongan besar warga dari pesisir ayah yang dipimpin langsung oleh paman-paman Fandi. Ratusan orang paruhbaya berbusana muslim sederhana dengan kain sarung dan kerudung polos langsung berjalan beriringan memenuhi gang menuju rumah kontrakan. Ibu Sukma yang melihat kedatangan rombongan tersebut langsung berlari ke depan gerbang dengan senyum kemenangan yang mengembang lebar di wajahnya. Ibu Sukma menyambut para kerabatnya dengan pelukan hangat dan suara yang sengaja dikeras-keraskan, mengarahkan mereka untuk langsung menduduki area tikar pandan yang berada di bawah tenda sisi kiri. Kehadiran rombongan pesisir ini seketika mengubah atmosfer tempat acara menjadi sangat riuh dengan logat bahasa daerah yang kental dan tawa yang lepas. Mereka langsung memenuhi kapasitas ruang tengah dan sebagian halaman depan, membuat ruang gerak di sekitar tempat acara menjadi sangat terbatas dalam waktu kurang dari 15 menit semenjak kedatangan mereka. Belum sempat rombongan pertama ini menyesuaikan posisi duduk, 3 unit mobil sedan mewah berwarna hitam metalik tiba-tiba berhenti berurutan di belakang bus medium di ujung gang. Pintu mobil terbuka, menampilkan sosok rekan-rekan bisnis dan pejabat dinas dari pusat kota Kebumen yang mengenakan pakaian batik sutra halus dan gaun formal berpola modern. Ibu Retno yang melihat kedatangan koleganya langsung merangsek maju membelah kerumunan warga desa, mencoba membuka jalur jalan yang bersih agar sepatu tumit tinggi para tamu kota tidak bersentuhan dengan tanah becek di samping tenda. Ketegangan visual langsung tercipta secara nyata ketika kedua kelompok sosial yang sangat bertolak belakang ini bertemu di bawah satu atap tenda Akikah Ridwan. Para tamu kota bawaan Ibu Retno tampak canggung dan ragu-ragu untuk melangkah masuk melihat padatnya kerumunan warga desa yang duduk bersila. Sementara warga pesisir bawaan Ibu Sukma menatap balik pakaian mewah para tamu kota dengan pandangan mata yang penuh selidik dan defensif. Ibu Retno mengarahkan koleganya untuk menduduki barisan kursi besi di sisi kanan. Namun karena jumlah kursi yang terbatas, sebagian tamu kota terpaksa berdiri di pinggir jalan gang. Ibu Retno langsung mendekati Fandi dengan wajah tegang, menuntut agar warga desa yang duduk di tikar sebagian dipindahkan ke area belakang rumah agar memberikan ruang bagi para pejabat kota untuk duduk. Di saat yang sama, Ibu Sukma juga mendekati Fandi dari arah berlawanan, mendesak agar kursi-kursi besi di sisi kanan disingkirkan saja karena dianggap mempersempit ruang gerak saudaranya yang ingin bersila. Fandi berdiri tegak di tengah pusaran tuntutan tersebut, menolak mengikuti instruksi kedua ibu,
lalu dengan tegas meminta semua tamu untuk menempati ruang yang tersedia tanpa ada perlakuan istimewa bagi kelompok manapun. Memasuki pukul 9 pagi, acara pembacaan ayat suci Al-Quran dan selawat mulai dilantunkan oleh kelompok pengajian lokal. Namun di area belakang, tepatnya di atas meja saji utama, sebuah bentrokan tak kasat mata mengenai dominasi makanan sedang berlangsung sengit. Petugas catering pilihan Ibu Retno mulai menata piring-piring porselen putih dan sendok perak di sisi kanan meja saji, menampilkan menu sup ayam galantin yang tampak rapi. Namun, belum sempat penataan tersebut selesai, Ibu Sukma bersama dua orang wanita dari desa langsung datang membawa kuali besar berisi gulai kambing yang panas dan mengepulkan uap minyak pekat. Ibu Sukma menggeser paksa wadah sup galantin ke sudut paling belakang meja saji, lalu meletakkan kuali gulai kambing tepat di posisi paling depan dan strategis yang mudah dijangkau oleh pandangan mata para tamu. Tidak hanya itu, Ibu Sukma juga meletakkan tumpukan piring rotan berlapis kertas minyak di samping kuali tersebut, menegaskan bahwa cara makan tradisional jauh lebih efisien untuk melayani ratusan orang. Tindakan sepihak dari Ibu Sukma ini langsung membuat Ibu Retno yang sedang mendampingi salah satu istri pejabat kota di dekat meja saji menjadi sangat murka. Ibu Retno melangkah cepat menuju meja saji, lalu dengan tangan yang gemetar akibat menahan amarah, ia memindahkan kembali kuali gulai kambing ke lantai bawah meja dengan alasan bahwa uap minyak gulai dapat mengotori taplak meja satin yang disewanya dengan harga mahal. Ibu Retno menuntut petugas catering untuk menonjolkan menu puding buah dan sup galantin di bagian depan meja saji agar citra higienis acara tetap terjaga di mata para koleganya. Ibu Sukma yang melihat masakan hasil jerih payahnya diturunkan ke lantai langsung berteriak memaki Ibu Retno sebagai wanita yang tidak menghargai makanan berkah ibadah. Teriakan dari arah meja saji ini seketika merusak kehusyukan lantunan selawat yang sedang berlangsung di bawah tenda depan. Beberapa tamu undangan dari kedua kubu mulai mengalihkan pandangan mereka ke arah meja saji dengan ekspresi wajah yang penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Ibu Sukma mencoba mengangkat kembali kuali gulai tersebut ke atas meja. Namun Ibu Retno menahan pinggiran kuali dengan tangannya, menciptakan adegan perebutan wadah makanan yang sangat memalukan di hadapan para pandangan mata tamu undangan yang terhormat. Fandi yang sedang memegang mikrofon di dekat mimbar acara langsung menyerahkan kendali suara kepada perwakilan takmir masjid, lalu berjalan cepat menuju area meja saji dengan wajah yang sangat mengeras. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fandi mengambil alih wadah sup galantin dan kuali gulai kambing tersebut, lalu menatanya secara berdampingan dengan porsi ruang yang sama rata di atas meja saji tanpa memihak pada salah satu tata letak yang diinginkan kedua ibu. Fandi menatap tajam ke arah mata Ibu Retno dan Ibu Sukma secara bergantian, memberikan isyarat visual yang mutlak bahwa jika ada satu saja tindakan anarkis lagi di atas meja saji ini, Fandi tidak akan ragu untuk membatalkan seluruh sesi konsumsi acara. Pukul 10 pagi, tibalah saatnya bagi prosesi utama yang paling sakral dari seluruh rangkaian acara akikah, yaitu ritual pemotongan rambut bayi secara simbolis sekaligus pengumuman resmi nama Ridwan di hadapan publik. Fandi melangkah keluar dari kamar tidur sembari menggendong Ridwan yang mengenakan pakaian bedong putih bersih, diikuti oleh Andini yang berjalan pelan di belakangnya dengan wajah yang tampak pucat namun berusaha tegar. Suara lantunan marhaban bernada tinggi mulai dikumandangkan oleh kelompok pengajian, menciptakan atmosfer religius yang seharusnya membawa kedamaian mendalam bagi seluruh jiwa yang hadir. Fandi membawa Ridwan mendekati barisan sesepuh dan pemuka agama yang telah duduk bersiap di barisan depan tenda. Sesuai dengan adat yang berlaku, Fandi membawa sebutir kelapa muda yang telah dilubangi bagian atasnya sebagai wadah penampung rambut, serta sepasang gunting kecil berlapis pita hijau. Namun, sebelum prosesi pemotongan pertama oleh Bapak Kaum dimulai, Ibu Retno tiba-tiba merangsek maju ke tengah lingkaran prosesi sembari membawa sebuah mangkuk kaca kristal berisi air bunga mawar yang diniatkannya sebagai ritual tambahan modern versi perkotaan. Ibu Sukma yang melihat tindakan menyimpang dari Ibu Retno langsung berdiri dari tempat duduknya, lalu menarik ujung selendang batik Ibu Retno dengan kasar hingga mangkuk kristal di tangan Ibu Retno hampir terjatuh ke lantai ubin. Ibu Sukma berteriak di depan wajah Bapak Kaum bahwa ritual air bunga mawar bawaan Ibu Retno adalah bentuk bidah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam maupun adat pesisir ayah yang murni. Ibu Sukma menuntut agar rambut Ridwan langsung dimasukkan ke dalam kelapa muda tanpa perlu dicelupkan ke dalam air bunga yang dianggapnya sebagai simbol kemewahan duniawi yang menyesatkan. Aksi saling dorong dan adu mulut mengenai tata cara ritual ini terjadi tepat di atas kepala bayi Ridwan yang sedang berada dalam gendongan Fandi.
Suara jeritan histeris dari mulut Ibu Retno yang merasa dilecehkan secara fisik oleh Ibu Sukma seketika membuat bayi Ridwan terbangun dari tidurnya. Lalu menangis dengan sangat kencang dan histeris akibat terkejut oleh kebisingan yang sangat dekat dari telinganya. Andini yang melihat putranya menangis histeris di tengah perebutan ego kedua neneknya langsung jatuh terduduk di atas lantai tenda. Menangis sejadi-jadinya karena tidak kuat lagi menahan rasa malu dan penderitaan batin yang teramat sangat besar. Para pemuka agama dan sesepuh yang hadir terdiam seribu bahasa, menatap pemandangan kacau tersebut dengan ekspresi wajah yang dipenuhi rasa kecewa dan prihatin yang mendalam atas perilaku destruktif keluarga besar Fandi. Lantunan marhaban terhenti seketika, menyisakan suara tangisan histeris bayi Ridwan dan suara sesenggukan Andini di lantai sebagai latar suara utama di bawah tenda acara. Fandi menatap ke arah kedua ibu dengan pandangan mata yang tidak lagi memancarkan amarah, melainkan sebuah keputusan dingin yang telah mencapai titik puncaknya untuk segera diakhiri saat itu juga. Fandi menarik napas dalam-dalam, mengencangkan dekapannya pada tubuh Ridwan yang masih menangis kencang, lalu melangkah mundur 2 langkah menjauh dari lingkaran perseteruan Ibu Retno dan Ibu Sukma. Fandi berjalan menuju mimbar utama, mengambil mikrofon dari tangan takmir masjid, lalu menyalakan volume pengeras suara hingga ke tingkat maksimal yang memekakan telinga seluruh orang di bawah tenda. Suara dehaman Fandi melalui pengeras suara seketika memotong seluruh perdebatan dan adu mulut yang sedang berlangsung di area depan, memaksa seluruh mata tamu undangan untuk tertuju lurus ke arah mimbar. Dengan artikulasi suara yang sangat berat, tenang, namun mengandung getaran ketegasan yang luar biasa besar, Fandi menyatakan permohonan maaf yang sebesar-sebesar kepada seluruh pemuka agama, sesepuh, tetangga RT, serta para tamu undangan atas tontonan memalukan yang telah disuguhkan oleh keluarga besarnya sejak awal acara dimulai. Fandi menegaskan bahwa ibadah akikah yang esensinya adalah wujud rasa syukur yang tulus kepada Tuhan atas kelahiran seorang anak manusia, kini telah berubah fungsi secara total menjadi ajang pemuasan ego berhala, pamer status sosial, dan medan pertempuran harga diri yang sangat kotor di antara kedua orang tua mereka sendiri. Fandi mengalihkan pandangan matanya lurus ke arah wajah Ibu Retno dan Ibu Sukma yang kini berdiri mematung di tengah tenda. Fandi menyatakan dengan tegas bahwa mulai detik ini juga, acara akikah Ridwan di bawah tenda rumah kontrakan Perembun dinyatakan resmi selesai dan ditutup secara sepihak oleh Fandi selaku kepala keluarga yang sah. Fandi melarang kedua ibu untuk melanjutkan ritual apapun, menyentuh makanan apapun, atau mengeluarkan satu patah kata pun lagi di dalam lingkungan rumah kontrakannya yang dinilai Fandi telah dinodai oleh racun keegoisan mereka yang tidak berujung. Fandi kemudian berjalan turun dari mimbar, mendekati Andini yang masih menangis di lantai, lalu membantu sang istri berdiri dengan kelembutan yang kontras dengan ketegasannya tadi. Sembari tetap menggendong Ridwan yang mulai meredakan tangisnya, Fandi menuntun Andini masuk ke dalam rumah, mengunci pintu depan dengan selot besi yang rapat dari dalam, dan meninggalkan seluruh tamu undangan serta kedua ibu mereka dalam kondisi terpaku di bawah tenda luar. Tindakan ekstrim dan berani dari Fandi ini seketika meruntuhkan seluruh keangkuhan Ibu Retno dan Ibu Sukma yang kini harus menanggung beban rasa malu yang teramat sangat besar di hadapan ratusan pasang mata kolega dan kerabat mereka sendiri yang menyaksikan pembubaran paksa acara tersebut. Di dalam kesunyian ruang tengah rumah yang terkunci, Fandi meletakkan Ridwan di atas kasur, lalu memeluk Andini dengan erat sembari membisikkan janji bahwa mulai hari ini, mereka akan membangun dinding pembatas yang sangat kokoh dari segala bentuk intervensi orang tua demi menjaga keselamatan mental anak mereka. Di luar rumah, suara bisik-bisik kebingungan dari para tamu undangan yang mulai membubarkan diri satu persatu terdengar samar, menandai berakhirnya badai besar di hari syukuran akikah Ridwan dengan sebuah keputusan drastis yang merubah garis takdir hubungan keluarga besar mereka di tanah Kebumen untuk selamanya. Suara deru mesin mobil catering dan langkah kaki para tamu yang membubarkan diri secara massal perlahan-lahan menjauh dari area sekitar jembatan Luk Ulo. Di luar rumah kontrakan, tenda besar berkain satin merah marun dan emas yang semula berdiri megah kini tampak meranggas, menyisakan deretan kursi lipat besi yang acak-acakan serta sisa-sisa makanan yang tidak sempat tersentuh. Halaman rumah yang sempit itu seketika berubah menjadi monumen bisu atas hancurnya sebuah acara sakral akibat benturan dua ego yang tidak terkendali. Sisa-sisa undangan yang robek berserakan di atas tanah becek, terbawa angin sore yang berembus kering dari arah pesisir selatan. Ibu Retno duduk termenung di sudut bangku kayu teras, memandangi tas jinjing mewahnya dengan tatapan kosong yang dipenuhi rasa bersalah sekaligus amarah yang tertahan di tenggorokan. Seluruh kolega bisnis,
pejabat dinas, dan rekan sosialita dari pusat kota Kebumen telah pergi dengan membawa kesan buruk mengenai ketidakharmonisan keluarga besarnya. Harga diri yang selama puluhan tahun ia bangun dengan citra perfeksionis di lingkungan urban kini runtuh dalam hitungan jam. Ibu Retno tidak pernah membayangkan bahwa menantu yang selama ini dinilainya tenang dan penurut seperti Fandi akan melontarkan pukulan verbal yang begitu mematikan di depan publik. Di seberang halaman, tepat di bawah pohon mangga tempat kambing akikah diikat, Ibu Sukma berdiri mematung sembari memegangi ujung selendang batiknya yang tampak kumal terkena cipratan kuah gulai. Rombongan warga dan kerabat dekat dari pesisir ayah telah kembali menumpangi bus dengan raut wajah kecewa, tanpa sempat menikmati hidangan syukuran yang dimasak sejak subuh. Sumpah serapah yang sempat ia lontarkan di meja makan kini berbalik menjadi beban mental yang sangat menghimpit dadanya. Ibu Sukma merasa terasing di rumah anak kandungnya sendiri, menyadari bahwa adat keluhuran yang ia agungkan justru menjadi alat perusak kebahagiaan cucu pertamanya. Pintu depan rumah kontrakan tetap terkunci rapat dari dalam, tidak memberikan celah sedikit pun bagi kedua wanita parubaya tersebut untuk masuk dan memperbaiki keadaan. Fandi sengaja membiarkan gorden ruang tamu tertutup rapat guna menegaskan batas teritorial yang tidak boleh dilanggar lagi. Kebisingan yang sempat merajai atmosfer perembun sejak seminggu lalu kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Sebuah jeda waktu yang memaksa kedua ibu untuk berhadapan langsung dengan cermin kegagalan mereka sebagai orang tua yang seharusnya memberikan ketenangan batin. Ketika senja mulai turun menutupi langit Kebumen, Ibu Retno perlahan berdiri, merapikan pakaian batiknya yang kusut, lalu berjalan tertatih-tatih menuju mobil sewaan yang sudah menunggunya di ujung gang tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ibu Sukma. Tidak lama berselang, Ibu Sukma juga melangkah pergi membawa tas anyaman bambunya yang terasa jauh lebih berat. Berjalan kaki menyusuri pinggiran jalur Luk Ulo menuju halte angkutan umum terdekat. Kepergian mereka yang sunyi menandai berakhirnya fase konfrontasi fisik, meninggalkan puing-puing hubungan darah yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa disembuhkan kembali. Di dalam rumah kontrakan kecil, atmosfer kehidupan berjalan dalam ritme yang sepenuhnya baru dan terisolasi dari dunia luar. Fandi duduk di meja makan yang kini telah bersih dari tumpukan uang kertas kusut maupun brosur catering yang sempat memicu pertengkaran. Fokus utamanya kini beralih sepenuhnya pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis Andini yang sempat terguncang hebat. Fandi secara sadar mematikan seluruh perangkat komunikasi selulernya, menolak menerima panggilan telepon maupun kiriman pesan singkat permohonan maaf atau pembelaan diri yang mulai dikirimkan oleh pihak keluarga besar dari kedua belah kubu. Andini terbaring di atas ranjang kamar belakang dengan posisi menyamping, memandangi wajah Ridwan yang sedang mendengkur halus di dalam boks bayi dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Meskipun sisa-sisa trauma pasca acara masih membekas pada gurat wajahnya yang pucat, ketiadaan suara benturan perabot dapur dan teriakan makian membuat batin Andini merasa sangat aman. Aliran air susu ibu yang sempat tersumbat akibat tekanan stres psikologis tingkat tinggi kini mulai berjalan lancar kembali, memberikan nutrisi terbaik yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan fisik Ridwan pada minggu-minggu pertama kehidupannya. Fandi melangkah masuk ke dalam kamar membawa semangkuk sup sayur hangat dan segelas air putih yang ia siapkan sendiri secara mandiri tanpa bantuan pihak manapun. Fandi menyuapi Andini dengan penuh kesabaran, memastikan setiap sendok makanan dapat dicerna dengan baik oleh sang istri guna mengembalikan stabilitas stamina tubuhnya pasca masa nifas yang berat. Di dalam ruang privat tersebut, tidak ada satupun pembahasan mengenai figur Ibu Retno atau Ibu Sukma. Mereka secara kolektif sepakat untuk membangun dinding sunyi yang tebal dari segala hal yang berkaitan dengan memori buruk hari syukuran. Setiap sore, Fandi meluangkan waktu untuk menggendong Ridwan berjalan-jalan di sekitar area ruang tengah, membisikkan kalimat-kalimat motivasi dan doa-doa perlindungan ke telinga sang anak. Fandi berkomitmen penuh untuk menjadi figur ayah yang protektif, yang mampu berdiri sebagai perisai utama dari segala bentuk infiltrasi budaya toksik keluarga yang mengedepankan ego di atas keselamatan mental anak. Rumah kontrakan di Perembun yang semula terasa sempit dan menyesakan kini berubah fungsi menjadi benteng pertahanan murni yang dipenuhi oleh kasih sayang yang tulus dan terukur. Tetangga sekitar satu rukun tetangga yang semula mengkhawatirkan kelanjutan hubungan rumah tangga Fandi kini mulai melihat perubahan positif dari luar rumah. Mereka menghormati keputusan Fandi untuk menutup diri sementara waktu dari interaksi sosial yang tidak mendesak. Kedamaian yang berhasil direbut kembali oleh Fandi melalui tindakan ekstremnya di atas mimbar akikah terbukti menjadi fondasi terbaik untuk mengembalikan fungsi esensial dari sebuah keluarga kecil yang mandiri,
berdaulat, dan tidak bisa didekte oleh kekuasaan materi maupun tekanan tradisi purba. 2 minggu setelah insiden pembubaran acara akikah, suasana di kediaman pribadi Ibu Retno di pusat kota Kebumen tampak sangat lengang dan tidak bergairah. Wanita yang biasanya aktif mengatur berbagai kegiatan sosialita itu kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar tidur, memandangi album foto masa kecil Andini dengan perasaan penyesalan yang sangat mendalam. Ibu Retno mulai menyadari bahwa ambisinya untuk memamerkan status sosial dan kemewahan di hadapan rekan-rekan bisnisnya telah mengorbankan kebahagiaan murni anak kandungnya sendiri yang sedang berjuang di awal masa keibuan. Surat undangan digital premium yang sempat ia banggakan kini menjadi bumerang sosial yang membuat dirinya merasa malu setiap kali bertemu dengan kolega di kantor pemerintahan. Beberapa rekan bisnisnya sempat menanyakan kelanjutan acara dengan nada menyindir, membuat Ibu Retno memilih untuk menarik diri dari berbagai agenda perkumpulan urban. Ego besar yang selama ini menjadi motor penggerak kehidupannya runtuh seketika saat menyadari bahwa tindakan represifnya telah menciptakan jarak psikologis yang sangat jauh antara dirinya dengan cucu pertama yang sangat ia rindukan kehadirannya. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Ibu Sukma di rumah panggung kayunya yang terletak di pinggiran pesisir Ayah. Riuh rendah ombak laut selatan yang biasanya membawa kedamaian kini terdengar seperti rangkaian teguran moral bagi sikap keras kepalanya. Ibu Sukma duduk di beranda rumah sembari meratapi tumpukan tanaman herbal dan bumbu gulai yang membusuk di dalam tas anyaman bambu bawaannya yang tidak sempat terpakai. Sumpah serapah bahwa ia tidak akan mengakui Fandi sebagai anak kandung kini menjadi beban spiritual yang sangat menyiksa tidur malamnya. Para tetangga desa yang ikut menumpang bus medium bersamanya malam itu mulai berbisik-bisik mengenai ketidakmampuan Ibu Sukma dalam mengendalikan emosi di rumah menantunya sendiri. Kehormatan tradisi pesisir yang ia bela mati-matian justru tercoreng oleh perilakunya yang anarkis di depan para pemuka agama Perembun. Ibu Sukma menyadari bahwa ketulusan dalam beribadah kurban tidak akan pernah bisa berjalan selaras dengan amarah yang meledak-ledak dan keinginan untuk mendominasi otoritas rumah tangga anak yang sudah mandiri secara finansial. Kedua wanita parubaya tersebut kini berada dalam posisi batin yang sama-sama hancur, terasing oleh konsekuensi dari perbuatan egois mereka sendiri. Mereka ingin berkunjung kembali ke rumah kontrakan Perembun untuk melihat kondisi perkembangan Ridwan. Namun bayangan tatapan mata Fandi yang dingin dan tegas di atas mimbar waktu itu membuat keberanian mereka surut seketika. Penyesalan yang datang terlambat itu memaksa mereka untuk menerima kenyataan pahit bahwa hak akses untuk mencurahkan kasih sayang kepada sang cucu telah tertutup akibat kebodohan moral mereka sendiri. Memasuki 1 bulan usia perkembangan Ridwan, Fandi mengambil sebuah keputusan strategis yang sangat krusial terkait masa depan kelangsungan hidup keluarga kecilnya. Setelah berdiskusi secara mendalam dengan Andini pada suatu malam yang tenang, Fandi memutuskan untuk menyudahi masa kontrak kerja dan pengelolaan toko kelontong grosir di wilayah Perembun. Fandi berniat memindahkan seluruh basis kehidupan mereka ke sebuah kawasan perumahan baru yang terletak di pinggiran daerah Gombong, sebuah wilayah yang lokasinya cukup jauh dari jangkauan intervensi fisik harian kedua orang tua mereka. Langkah berani ini diambil Fandi bukan karena rasa takut atau melarikan diri dari kenyataan, melainkan sebagai bentuk tindakan preventif yang terukur guna memutus mata rantai konflik laten yang berpotensi muncul kembali di masa depan. Andini menyetujui rencana migrasi domestik tersebut dengan antusiasme yang tinggi, melihatnya sebagai lembaran kertas putih baru untuk membesarkan Ridwan dalam lingkungan sosial yang lebih sehat, netral, dan terbebas dari beban sejarah kelam insiden jembatan Luk Ulo yang sempat menguras energi batin mereka. Proses pengemasan barang-barang rumah tangga dilakukan oleh Fandi secara mandiri dibantu oleh beberapa rekan kerja terpercaya dari toko grosir pada akhir pekan. Seluruh perabot rumah, pakaian, hingga perlengkapan box bayi milik Ridwan dimasukkan ke dalam box truk logistik dengan rapi tanpa menimbulkan kegaduhan di lingkungan sekitar gang. Fandi sengaja tidak memberikan informasi mengenai alamat rumah barunya di Gombong kepada pihak keluarga besar, terkecuali kepada satu orang perwakilan takmir Masjid Perembun yang dititipi amanat untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Andini menggendong Ridwan yang kini tubuhnya tampak semakin berisi dan sehat masuk ke dalam kabin mobil jemputan dengan senyuman yang pertama kali mengembang tulus di bibirnya sejak hari persalinan yang berat. Kepercayaan diri Andini sebagai seorang istri dan ibu baru telah pulih seutuhnya berkat perlindungan mutlak yang konsisten diberikan oleh Fandi selaku kepala keluarga yang bertanggung jawab. Mereka meninggalkan rumah kontrakan Perembun dengan perasaan lega yang teramat sangat besar, melepaskan segala beban emosional yang selama ini menghimpit pertumbuhan cinta mereka.
Rumah baru di Gombong menyambut kedatangan mereka dengan suasana halaman yang lebih asri dan lingkungan tetangga yang cenderung menghargai privasi masing-masing individu. Fandi segera menata ruang tamu dengan konsep yang sederhana, tanpa ada kursi besi satin mewah pilihan Ibu Retno maupun tikar pandan kaku pilihan Ibu Sukma. Rumah tersebut sepenuhnya mencerminkan identitas peradaban baru keluarga Fandi dan Andini, sebuah ruang privat yang steril dari segala bentuk penindasan ego parental, di mana setiap sudutnya hanya didedikasikan untuk mendengarkan tawa tumbuh kembang Ridwan. Waktu terus bergulir hingga Ridwan mencapai usia 6 bulan. Sebuah fase di mana sang bayi sudah mulai bisa merangkak aktif dan merespons suara di sekitarnya dengan celoteh yang menggemaskan. Pada suatu sore di akhir pekan, sebuah mobil keluarga berhenti di depan pagar rumah baru Fandi di Gombong. Dari dalam mobil, turunlah Ibu Retno bersama Ibu Sukma yang datang secara bersamaan dalam satu kendaraan. Perjalanan waktu dan penderitaan batin akibat kerinduan mendalam kepada sang cucu ternyata telah memaksa kedua wanita parubaya tersebut untuk mengesampingkan perbedaan kasta sosial mereka dan bersatu demi mendapatkan maaf. Fandi yang sedang menyiram tanaman di halaman depan melihat kedatangan kedua ibunya dengan ekspresi wajah yang tetap tenang dan terkontrol tanpa ada gurat kepanikan. Fandi tidak langsung membuka pintu pagar besi, melainkan berjalan mendekat dan berdiri kokoh di balik batas pagar, menatap langsung ke dalam manik mata Ibu Retno dan Ibu Sukma secara bergantian. Kehadiran kedua wanita itu kini tampak jauh lebih merunduk. Tidak ada lagi keangkuhan pakaian sutra kota maupun ketegangan bahasa tubuh tradisi pesisir yang kaku seperti 6 bulan lalu. Ibu Retno melangkah maju dengan mata yang berkaca-kaca, menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala tindakan destruktifnya yang telah menodai kesucian acara akikah Ridwan demi ego pribadinya. Di sampingnya, Ibu Sukma juga ikut menggenggam besi pagar sembari terisak pelan, menyatakan penyesalan terdalamnya atas sumpah serapah dan makian kasar yang sempat merusak ketenangan masa nifas Andini. Mereka berdua memohon dengan sangat agar Fandi bersedia memberikan satu kesempatan lagi bagi mereka untuk sekadar melihat dan menyentuh fisik sang cucu sebelum usia mereka bertambah senja. Fandi menarik napas panjang, melihat ketulusan yang murni dari perubahan perilaku kedua orang tuanya yang telah melewati proses refleksi moral yang panjang di pengasingan sosial masing-masing. Fandi akhirnya membuka pintu pagar besi, namun sebelum mengizinkan mereka melangkah masuk ke dalam teras rumah, Fandi menegaskan sebuah maklumat perjanjian rekonsiliasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun di masa yang akan datang. Fandi menetapkan syarat bahwa kedua ibu diperbolehkan berkunjung hanya sebagai nenek yang memberikan kasih sayang murni, tanpa memiliki hak hukum sedikitpun untuk mengintervensi pola pengasuhan, pengaturan keuangan, maupun tata cara domestik rumah tangga yang dikelola oleh Fandi dan Andini. Jika ada satu saja kalimat sindiran, bentakan, atau tindakan perebutan pengaruh ego yang terulang kembali di rumah ini, Fandi tidak akan ragu untuk memutus hubungan silaturahmi secara permanen saat itu juga. Ibu Retno dan Ibu Sukma mengangguk setuju dengan cepat tanpa bantahan, lalu berjalan masuk menemui Andini dan Ridwan di dalam ruang tamu yang damai, menandai dimulainya babak baru hubungan keluarga yang berjalan di atas garis batas penghormatan hak berdaulat anak yang telah dewasa. Tamat.